Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah sarapan kan tadi pagi? Makan gratis ya? Diprotes ya. Oh iya, minggu lalu sudah belajar apa? Tentang apa? Hadiah ya? Apa sih hadiah itu? Alda. Hadiah. Kalau bisa jangan baca itu ya. Masih aja. Nggak ingat ya udah dibaca nggak apa-apa. Apa itu hadiah tentang haji dan umroh bab 2 halaman 17. Silakan buka. Stoknya sampai jam berapa? Sekarang jam? Tadi sedikit terlambat karena memang ternyata ada tambahan senam buat kakak-kakak. Ini tinggal 1 jam waktunya. 1 jam berapa menit? 40 menit ya? Masih waktu 5 menit untuk bab haji dan umroh, mulai dari rukun haji, syarat wajib dan syarat sah, serta larangan haji. Dibaca sedapatnya, Bapak minta nanti tak tunjuk beberapa dari kalian untuk menjelaskan ya. Siap ya? Harus siap, makanya dibaca. Yuk, dibaca dulu. Nanti maju dijelasin bisa nggak apa-apa. Bisa bersih badan. Semua ya. Mulai dari rukun haji, syarat, wajib dan sahnya haji. Kita belajar tentang haji dan umroh. Apa itu haji? Silakan angkat tangan. Jelaskan. Ayo. Apa tak panggil satu-satu? Namanya Fauzan. Mana? Angkat tangan namanya Fauzan. Apa pengertian haji? Dengan mengajar haji ada ibadah yang dilakukan dengan sengaja sebagai bekal dengan bermaksud ibadah semata-mata karena Allah, karena kita dan itu pelaksanaan ibadah haji pada tanggal dan hijrah. Hukum mengerjakan haji adalah ibadah ya hari semua itu. Jadi haji itu memiliki arti al-qasdu yang artinya ya. Menurut istilah, haji adalah syarat wajib dan syarat sahnya haji. Syarat wajib haji yang pertama itu Islam. Yang kedua ketiga empat
warahmatullahi Terus untuk syarat sahnya haji itu ada dua. Pertama, Islam. Dipahami? Udah paham semua berarti? Iya. Perlu Bapak jelaskan nggak? Dengan waktu sedikit. Jadi Bapak minta mohon didengarkan dengan baik. Syarat wajib dan sahnya haji yang pertama itu adalah Islam. Jika seseorang tidak beragama Islam, maka tidak sah ketika melakukan haji. Yang selanjutnya balik. Kenapa harus balik? Karena seseorang yang belum balik ketika melaksanakan haji, maka itu tidak akan menggugurkan ibadah hajinya sekali seumur hidup. Meskipun jika anak belum balik itu sudah boleh ikut haji, tapi kewajiban haji seumur hidup itu belum gugur. Jadi nanti ketika anak itu sudah balik, dia harus haji lagi. Dan selanjutnya berakal. Kenapa orang berakal itu harus? Kenapa orang ketika mau haji harus berakal? Ada yang tahu? Pojok, ya, maaf. Kenapa harus berakal? Oh iya. Karena kalau tidak berakal maka tidak sah. Selanjutnya merdeka. Jadi pada zaman Rasulullah itu masih ada yang namanya perbudakan. Dan seorang ada yang tahu? Jadi yang menjadi utama dalam haji itu ada dua ini. Yang pertama Islam, kedua berakal. Karena seseorang jika tidak beragama Islam itu tidak akan bisa melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah. Dan yang selanjutnya orang yang tidak berakal atau orang majnun, orang gila, itu tidak bisa melaksanakan haji karena tidak berakal. Kenapa orang berakal ini menjadi syarat sahnya haji? Karena ketika seseorang itu berakal, maka mereka bisa merdeka, mereka bisa berpuasa. Gitu. Jadi orang yang berakal mengelilingi Ka'bah. Jadi ibarat ini Ka'bah, ini padang apa? Hajar Aswad. Ya. Itu kan ada syarat-syaratnya. Mau dijelaskan tidak? Ya. Timbang punya ya. Lakukan tawaf itu yang pertama menutup aurat. Jadi ketika seseorang tadi sudah berihram, sudah berniat dan mengenakan pakaian itu tadi, maka kalau di dalam salat itu ibarat takbiratul ihram. Jadi kita tidak boleh melakukan aktivitas lainnya selain rukun haji. Jadi di LKS kan ada larangan-larangannya nanti ketika kita sedang haji. Oke, itu bisa haji ya. Haji umroh sekelas bareng-bareng. Selanjutnya itu sa'i. Ada yang tahu apa itu sa'i? Berlari-lari kecil dari Bukit Safa Marwah. Ada yang tahu sejarahnya sa'i? Siapa tadi yang bilang? Nabi Ismail. Tapi siapa ya? Tes ya? Pas 9 toh? Coba hubungan guys. Dibuka halaman 23. Itu ada lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara individu ya. Jadi tugasnya menganalisis gambar. Halaman 23. 23 suruh ngapain, Kak?
kasih sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Bapak akhiri, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.